semuanya, balik lagi di Tips 5 Menit bareng Pipit. Kali ini ada tips buat kamu semua, gimana caranya siapkan pondasi dasar karena bisnis bukan perlombaan. Nah, kenapa sih kamu membutuhkan pondasi, terutama dalam membangun bisnis? Kalau diibaratkan dengan pemain bola, pondasi dasar dalam bisnis itu sama seperti ini. Jadi bayangin ya, kita mau main bola, tapi kita nggak tahu pondasinya. Nah, pondasi dalam bermain bola tuh ada apa aja sih? Pertama, kita butuh lapangan, ya kan, untuk bermain bola. Kemudian kita butuh sepatu bola, ya kan. Terus kita butuh gawang. Kalau nggak ada gawang, gimana kita mau mencetak angka? Dan kita butuh bolanya. Karena memang hal-hal inilah gitu, dasar-dasar. Dan yang terakhir, peraturan permainan bola. Nah, kalau nggak ada peraturan, kalau kita nggak punya peralatannya, kita nggak punya pondasinya, gimana kita mau main bola? Sama seperti membangun bisnis, kita harus tahu pondasi yang harus kita bangun sebelum membangun bisnis itu apa saja, baru kita bisa meningkatkan bisnis kita gitu. Nah, ketika mengetahui pondasi dalam bisnis, bukan cuma bisnis kamu aja yang akan untung, tapi kapasitas dirimu juga akan bertambah. Karena dengan kita tahu apa aja pondasinya, otomatis ilmu kita bertambah nggak? Dari yang nggak tahu jadi tahu, dan kita bisa mengembangkannya lagi. Nah, makanya 5 pondasi bisnis online, yang pertama yaitu adalah website. Hal utama yang dibutuhkan dalam membangun bisnis secara online adalah memiliki website. Jelas ya, karena kan kalau kita menjual bisnis secara online, kita nggak perlu toko fisik gitu ya. Nah, website ini untuk dijadikan toko online, sehingga pemesanan produk dapat dilakukan melalui website. Fungsi website sendiri itu ada berbagai macam. Yang pertama sebagai tempat mengumpulkan traffic, menjadi galeri atau katalog produk, dan juga mempermudah konsumen dalam melakukan pemesanan yang sudah tersistem. Jadi kita tinggal bikin sistemnya, pesanan masuk, kita bisa proses dan langsung kirim ke konsumen. Dan biasanya ketika ada pesanan melalui website, itu prosesnya akan jauh lebih cepat gitu ya. Dan pastinya konsumen juga akan lebih tepat memasukkan alamat dan juga pemesanan. Yang kedua yaitu adalah traffic. Nah, traffic merupakan besarnya kunjungan atau banyaknya kunjungan yang ada di website kamu. Jadi kamu bisa tahu nih seberapa banyak sih kira-kira trafficnya. Nah, gimana cara mendatangkan traffic atau dari mana sih sebenarnya traffic itu datang? Jadi ada 2 untuk bisa mendatangkan traffic. Yang pertama kita bisa menggunakan free traffic, yaitu seperti posting sosial media, melakukan WhatsApp marketing, melakukan email marketing, atau bahkan SEO dan lainnya. Jadi sesuatu hal yang memang dilakukan secara gratis dan tidak memakan biaya, yang memang bisa kita lakukan secara online gitu ya, khususnya di sosial media. Nah, yang kedua yaitu ada paid traffic, menggunakan platform iklan berbayar untuk membuat iklan seperti iklan di Facebook Ad, Google Ad, Instagram Ad, YouTube Ad, dan lain sebagainya. Nah, bedanya paid dengan free, kalau yang free ini otomatis gratis, sedangkan yang paid kita harus berbayar. Tapi jelas fiturnya pun juga berbeda. Yang ketiga yaitu supply content. Konten pada bisnis online merupakan first impression yang dilihat oleh konsumen. Semakin menarik konten yang dimiliki, semakin besar juga konversi closing yang akan dihasilkan. Nah, ide-ide konten untuk bisnis online nih, ada 2 ide, yaitu yang pertama edukasi. Edukasi itu bisa mengenai produk, bisa mengenai permasalahan yang diselesaikan oleh produk kamu, atau bahan yang terdapat di dalam produk, atau hal lainnya. Intinya tentang edukasi, memberitahu kepada konsumen yang lainnya tentang produk kamu. Nah, yang kedua yaitu jualan, konten yang membahas jualan, yaitu misalnya kalau lagi ada promo, ada diskon, atau kamu men-share tentang harganya, dan lain sebagainya. Tuh, itu supply konten ya, dan ini sangat penting teman-teman untuk konten. Yang keempat, produk yang ideal. Nah, inti dari bisnis yaitu produk. Pastikan produk yang kamu pilih adalah produk yang cocok dijual secara online. Bagaimana menentukan produk yang bagus? Nah, sebagai berikut. Yang pertama, produk yang jangka panjang. Ingat ya, boleh dicatat kok. Harga produk tidak terlalu mahal, kisaran 100-400 ribu, produk yang jarang ditemukan secara offline, produk yang tidak berat di ongkir, dan juga produk yang bersertifikasi tentunya. Oke, selanjutnya yang terakhir nih yaitu jalur distribusi. Ini juga harus sangat kamu perhatikan ketika kamu ingin membangun bisnis online-mu sendiri ya. Jalur distribusi apa aja yang dibutuhkan oleh pebisnis online?
Silahkan catat, yang pertama adanya gudang sebagai tempat penyimpanan barang, karena pasti stok produk yang kamu miliki akan bertambah terus seiring berjalannya waktu pengiriman harus disusun dengan baik, packing, keamanan produk ditentukan dari cara packing, bagaimana kamu packingnya, dan itu akan membuat istilahnya experience si konsumen ketika membuka produk yang kamu kirim. Dan yang terakhir, pemilihan kurir. Nah, untuk pemilihan kurir ini bisa menentukan waktu antar, karena kadang-kadang kan ada aja kurir yang estimasi waktunya itu jauh lebih lama dibandingkan kurir yang lain. Nah, jadi pastikan kelima pondasi dasar ini sudah kamu miliki sebelum kamu menjalani bisnis online. Ingat ya, bisnis online itu atau bisnis itu bukan sebuah perlombaan. Jadi kesuksesan itu bukan ditentukan dari siapa duluan yang mulai, tapi siapa duluan yang paham dan juga mengerti arti dan fondasi dasar sebuah bisnis. Oke deh, sekian dulu untuk tips kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di tips selanjutnya. Dadah!